Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Alfinanda dengan NIM F1E224015. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan dari perkuliahan dasar-dasar sains dan teknologi. Di sini materi pertama yaitu konsep sains dan teknologi. Apa itu sains? Sains adalah cara untuk mengamati dunia dengan metode penelitian, pengamatan, dan bukti. Sains juga membantu kita untuk menjawab berbagai pertanyaan, seperti manusia, alam, dan kehidupan secara logis dan diuji. Selanjutnya, di sini juga ada fungsi sains. Yang pertama, pemahaman alam semesta, pengembangan teknologi, pemecahan masalah, menyediakan dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, cabang-cabang sains. Yang pertama yaitu ada fisika, yang mempelajari hukum dasar alam seperti gaya, energi, dan gerak. Yang kedua, ada biologi yang mempelajari tentang kehidupan, organisme, dan proses biologis. Selanjutnya, ada kimia, mempelajari komposisi, struktur, dan sifat materi serta perubahan yang dialami. Kemudian ada astronomi. Apa itu astronomi? Yaitu seputar yang mempelajari benda langit, termasuk bintang, planet, galaksi, dan lain di alam semesta. Geologi mempelajari struktur dan proses untuk membentuk bumi, dan lain-lain. Selanjutnya, apa itu teknologi? Pengertian teknologi sendiri yaitu adalah sebuah upaya penerapan sains atau ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, dan proses untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Fungsi teknologi sendiri yaitu untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerjaan, memperbaiki kualitas hidup, memfasilitasi komunikasi dan konektivitas. Yang terakhir, mendorong inovasi dan pengembangan. Dan masih banyak lagi fungsi dari teknologi itu sendiri yang untuk mempermudah kehidupan manusia. Selanjutnya, perkembangan teknologi dari masa ke masa. Yang pertama, ada zaman prasejarah. Di sini ditemukan alat batu dan penemuan api. Yang kedua, zaman kuno, mulai dari 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Di sini terdapat penemuan tulisan, teknologi pembuatan logam, dan Mesir kuno. Yang ketiga, abad pertengahan, mulai dari 500 sampai 1500 Masehi. Di sini ditemukan teknologi pertanian, kaca pembesar, dan bola dunia dan navigasi. Yang keempat, revolusi industri, mulai dari 1700 sampai 1800-an. Ditemukannya mesin uap, teknologi tekstil, dan kereta api. Yang kelima, abad era 20, yaitu era elektronik dan digital. Mulai ditemukan transistor, televisi, radio, komputer, dan internet. Yang keenam yaitu abad ke-21, yaitu era digital dan revolusi teknologi 4.0. Di sini terdapat kecerdasan buatan atau AI, cloud computing, smartphone, Internet of Things atau IoT. Selanjutnya, masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu sains dan teknologi memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Yang kedua, keduanya bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan manusia dan mengembangkan solusi praktis untuk tantangan global. Yang ketiga, dengan terus mengembangkan pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mengatasi masalah global dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang keempat, memahami konsep sains dan teknologi adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan dan memanfaatkan peluang dalam berbagai aspek kehidupan. Mungkin itu saja adalah penjelasan dari saya seputar sains dan teknologi. Kita bisa masuk ke pembahasan selanjutnya. Baiklah, jadi di sini kita sudah memasuki materi yang selanjutnya.
yaitu peluang kerja. Namun yang hanya saya bahas di sini adalah peluang karir atau kerja bagi lulusan teknik elektro. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, teknik elektro adalah bidang yang memiliki peran penting dalam berbagai sektor industri. Fokus utamanya mempelajari prinsip dasar dari ilmu fisika dan teknologi yang diterapkan pada sistem kelistrikan, elektronika, dan perangkat lainnya. Selanjutnya, apa sih skill yang dimiliki setelah lulus dari teknik elektro? Yang pertama, ada kemampuan analisis dan problem solving. Yang kedua, pemahaman mendalam tentang sistem kelistrikan, elektronik, dan sains dasar. Yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak, teknik, dan teknologi baru. Yang keempat, pemahaman tentang regulasi dan standar keselamatan industri. Baiklah, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa bidang karir yang saya jelaskan atau saya sebutkan tadi. Yang pertama, ada energi dan kelistrikan. Di sini berfokus pada pengembangan, distribusi, dan manajemen energi listrik, termasuk teknologi, pembangkit, dan efisiensi energi. Yang kedua, ada telekomunikasi, yaitu berhubungan dengan pengembangan dan pemeliharaan sistem komunikasi seperti jaringan internet, telepon, dan satelit. Yang ketiga, ada elektronika industri, yaitu untuk mengaplikasikan teknologi elektronika pada proses industri termasuk otomasi, sistem dan peningkatan kinerja peralatan. Yang keempat, ada automasi dan robotika. Bidang ini berfokus pada pengembangan sistem otomatis dan robot yang digunakan dalam manufaktur, pelayanan, atau penelitian. Yang kelima, ada riset dan pengembangan teknologi. Apa sih maksudnya? Yaitu karir ini menitik beratkan pada inovasi dan pengembangan teknologi baru untuk memecahkan berbagai masalah di dunia nyata. Yang keenam, ada konstruksi dan infrastruktur yang terlibat dalam perancangan, pembangunan, dan pemeliharaan bangunan, jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya. Yang terakhir, ada saintis dan rekayasa yang melibatkan penelitian ilmiah dan penerapan teknik rekayasa untuk menciptakan solusi praktis dalam bidang teknologi, sains, dan industri. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang beberapa pilihan karir untuk lulusan teknik elektro secara singkat. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Selain pilihan karir yang saya sebutkan tadi, lulusan teknik elektro juga bisa menjadi pengusaha. Sebagai contoh, Claude Shannon, Bapak Teori Informasi, yang berkontribusi dikenal sebagai Bapak Teori Informasi. Pada tahun 1948, ia menerbitkan karya revolusioner yang mendasari cara kita memahami dan mentransmisikan informasi. Kontribusinya menjadi fondasi dari seluruh bidang teknologi komunikasi digital saat ini. Ia juga mendapatkan penghargaan, yaitu National Medal of Science pada tahun 1966 dan IAAA Medal of Honor. Di sini juga ada relevansinya, yaitu contoh saintis yang memperdalam pemahaman teoritis tentang sinyal dan komunikasi digital yang menjadi dasar untuk teknologi modern. Ada juga contoh dari Elon Musk, pengusaha dan rekayasawan di bidang energi terbarukan dan otomasi. Berkontribusi sebagai CEO Tesla of SpaceX. Musk memperkenalkan inovasi besar dalam mobil listrik, teknologi baterai, dan otomasi ruang rekayasa. Maksud saya, dan otomasi ruang angkasa. Ia terus berupaya mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ia juga mendapatkan penghargaan yaitu Excel Spirit Awards pada tahun 2020, Royal Aeronautical Society Gold Medal pada tahun 2012. Relevansi Max yaitu menggabungkan prinsip dasar, sains dan teknologi untuk menciptakan solusi praktis di bidang energi, elektrik, elektronik, dan otomasi modern. Selanjutnya juga ada contoh dari pengusaha Indonesia yaitu Profesor Josephat Teuku Sri Sumantyo atau kita kenal sebagai pakar teknologi radar dan satelit.
Konsep Teoko dikenal di dunia internasional atas pengembangan radar penginderaan jarak jauh dan antena microstrip yang bisa diterapkan dalam sistem satelit dan pemantauan bumi untuk mitigasi bencana. Ia juga mendapatkan penghargaan, yaitu penghargaan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, (LAPAN), dan pengakuan internasional dari berbagai konferensi ilmiah. Relevansinya yaitu kontribusinya membantu memperkuat teknologi penginderaan jauh yang penting untuk mitigasi bencana dan pengamatan lingkungan di Indonesia dan negara lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam materi kali ini. Kita bisa melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Materi ketiga yang akan saya bahas di sini adalah kebenaran ilmiah. Langsung saja. Di sini Einstein pernah berkata, "Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya ada di benak Tuhan, dan yang lain-lain hanya detailnya." Kita masuk lagi. Pengertian kebenaran ilmiah mengacu pada pengetahuan atau pernyataan yang divalidasi melalui metode ilmiah. Prosedur sistematis yang mengandalkan observasi, eksperimen, dan analisis untuk membuktikan atau memverifikasi suatu konsep yang bertujuan untuk mencapai pengetahuan yang objektif dan dapat diandalkan. Dapat diaplikasikan dalam pengembangan teknologi dan penemuan baru. Semisal, di teknik elektro, terdapat hukum Ohm yang menggambarkan hubungan antara tegangan arus resistansi telah dibuktikan berulang kali melalui eksperimen dan diterapkan dalam desain rangkaian elektronik. Yang selanjutnya ada teori-teori kebenaran. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori-teori ini. Yang pertama, ada teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan fakta atau realitas. Yang kedua, ada teori koherensi, yaitu kebenaran adalah konsistensi atau kesesuaian dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, ada teori pragmatik, yaitu kebenaran adalah sesuatu yang bermanfaat atau berfungsi dalam praktik. Yang keempat, ada teori konsensus, yaitu kebenaran adalah kesepakatan bersama dalam berkelompok atau bermasyarakat. Nah, selanjutnya ada sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama, ada objektif, yaitu berdasarkan bukti empiris, bukan pada opini atau subjektivitas individu. Misalnya dalam teknik elektro, pengukuran seperti tegangan dan arus adalah objektif dan dapat diulang. Yang kedua, terbuka untuk uji ulang. Maksudnya yaitu kebenaran ilmiah harus bisa diuji berulang kali oleh peneliti lain. Misalnya, eksperimen untuk menguji hukum Ohm bisa dilakukan kapan saja dengan hasil yang konsisten. Yang ketiga, dapat diprediksi. Maksudnya yaitu kebenaran ilmiah memungkinkan prediksi terhadap fenomena serupa. Hukum induksi elektromagnetik dapat memprediksi fenomena induksi pada konduktor yang bergerak dalam medan magnet. Yang terakhir ada dinamis dan fleksibel, yaitu kebenaran ilmiah bisa berubah dengan adanya bukti baru. Semisal, penemuan materi superkonduktor menambah pemahaman baru di teknik elektro yang sebelumnya tidak diketahui. Selanjutnya, ada akurasi dalam desain dalam pengujian, yaitu ada kebenaran ilmiah memastikan desain yang tepat dan menghindari kesalahan dalam aplikasi. Kemudian ada keselamatan dan efisiensi, mengurangi resiko kesalahan dan memaksimalkan efisiensi. Yang terakhir ada inovasi teknologi. Maksudnya yaitu membukakan peluang untuk inovasi yang aman dan dapat diandalkan. Apa sih pentingnya kebenaran ilmiah? Yaitu untuk penelitian eksperimental, menguji teori dengan metode ilmiah yang terstruktur. Yang kedua ada pengembangan teknologi baru, yaitu kebenaran ilmiah memungkinkan desain teknologi yang efisien dan aman. Yang terakhir ada analisis data dan pembuktian hipotesis, menggunakan data empiris untuk mendukung atau menolak hipotesis. Mungkin itu saja materi kali ini
yang bisa saya sedikit sampaikan. Kita bisa memasuki ke materi yang terakhir. Selanjutnya yaitu adalah materi terakhir yang saya akan sampaikan, yaitu berjudul Hukum dan Teori Ilmiah, memahami peran dan perbedaannya dalam ilmu pengetahuan. Hukum dan teori ilmiah berbunyi, sains bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi tentang bagaimana kita mengetahuinya. Definisi hukum ilmiah yaitu pernyataan berdasarkan observasi dan eksperimen yang konsisten, menjelaskan pola atau hubungan yang teramati di alam. Sebagai contoh, hukum gravitasi Newton dan hukum kekalan energi. Ciri-cirinya itu bersifat deskriptif dan berlaku untuk universal. Selanjutnya, ada definisi teori ilmiah yang menjelaskan menyeluruh yang didasarkan pada bukti yang kuat. Yang kedua ada mengintegrasikan banyak observasi dalam hasil eksperimen. Sebagai contoh, teori evolusi oleh Darwin dan teori relativitas Einstein. Berciri-ciri bersifat prediktif dan memungkinkan revisi atau pengembangan. Perbandingan hukum dan teori ilmiah. Persamaannya yaitu sama-sama berbasis bukti ilmiah. Dua, diuji melalui eksperimen dan observasi. Ada juga perbedaannya. Yang pertama, hukum. Menjelaskan apa yang terjadi, sedangkan teori menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Proses terbentuknya hukum dan teori. Pertama, observasi, hipotesis, eksperimen, dan teori hukum. Selanjutnya, ada contoh kasus nyata. Contoh yang pertama yaitu hukum. Hukum Kepler tentang gerakan planet. Yang kedua, teori tentang Big Bang. Contoh dua yaitu hukum Ohm. Dan teorinya yaitu teori elektron dan konduktivitas. Mitos dan kesalahpahaman umum. Hukum lebih superior daripada teori. Yang kedua, teori hanya sekedar dugaan. Klarifikasi ilmiahnya, teori memiliki landasan bukti yang kuat. Keduanya penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, hukum dan teori ilmiah saling melengkapi. Keduanya diperlukan untuk menjelaskan dan memahami dunia. Pertanyaannya, mengapa teori dapat direvisi sedangkan hukum tidak? Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pertanyaannya. Kenapa? Karena teori bersifat sementara dan berkembang seiring dengan adanya bukti dan penemuan baru. Teori ilmiah selalu terbuka untuk diuji ulang dan disempurnakan jika ada data yang lebih akurat. Kenapa hukum tidak dapat direvisi? Karena hukum ilmiah adalah pernyataan yang sudah terbukti kebenarannya melalui pengujian yang berulang-ulang, bersifat tetap dan universal, yang menggambarkan pola atau hubungan yang konsisten di alam. Mungkin itu adalah penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri video saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Saya Irfan Alvinanda mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.